Halo Lovers of God, senang rasanya kita bisa bersama-sama terus untuk kita terus belajar akan firman-Nya, agar kita semakin mengenal Dia yang adalah Tuhan kita. Kali ini kita akan membahas tentang kegenapan tabut Allah dalam diri Yesus. Untuk itu mari yuk siapkan hati kita untuk kita boleh belajar. Lovers of God, tahu tidak, salah satu benda yang menjadi misteri dan menarik perhatian di Alkitab sampai hari ini, itu adalah tabut Allah, atau dikatakan tabut perjanjian. Pertanyaannya, kenapa sih tabut Allah kok disebut juga tabut perjanjian? Karena tabut ini adalah sifatnya seperti meterai perjanjian antara Allah dan umatnya. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa dia akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Waktu dulu ketika masa-masa Musa, tabut Allah itu ditaruh di dalam kemah tabernakel, di ruang Maha Kudus. Nah, ketika ada bait Allah, bangunannya bait Allah, tabut Allah juga diletakkan di ruang Maha Kudus. Nah, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana tabut Allah itu, maka mari kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat 16 sampai yang ke-21. Keluaran 25 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buat itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di antara kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Lalu berapa sih ukuran dari tabut Allah? Keluaran 25 ayat yang ke-10 menjelaskan ukurannya adalah 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nah, kalau hasta itu kita konversi ke dalam sentimeter, maka kita akan mendapatkan ukuran panjangnya sekitar 114, tinggi dan lebarnya masing-masing 70 cm. Lalu apa sih isi dari tabut Allah itu? Ya, tabut Allah itu isinya dapat kita ketahui dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu, perhatikan, di dalam tabut perjanjian itu disimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi menurut ayat Ibrani tadi, isi dari tabut perjanjian adalah 1 buli-buli emas berisi mana, 2 tongkat Harun, dan yang ketiga 2 loh batu perjanjian yang berisi 10 perintah Allah. Nah, tadi judulnya adalah kegenapan tabut perjanjian, kegenapan tabut Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau isi tabut perjanjian itu adalah buli-buli mana, berisi mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu, maka yuk mari kita lihat. Isi tabut perjanjian itu bagaimana digenapi di dalam pribadi dan pelayanan Yesus. Dari mana kita tahunya? Mari kita pelajari dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku, kata Tuhan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, menggenapi tabut Allah itu sendiri. Karenanya mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, mana? Apa itu mana dan kegenapannya dalam diri Yesus dapat kita pelajari dalam Yohanes 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. 31 berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat-ayat yang tadi kita baca dengan jelas berkata bahwa Yesuslah roti sorga yang sesungguhnya. Sedangkan mana yang Tuhan turunkan kepada segenap bangsa Israel di padang gurun itu adalah gambaran bahwa Yesuslah sang roti hidup itu. Hal ini juga berarti bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan hal-hal jasmani kita. Kenapa? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Karena dia adalah gembala yang baik, maka dia care banget terhadap kita, anak-anaknya. Yohanes 10 ayat yang ke-11 mencatat, akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini dikatakan Yesus adalah gembala yang baik, bukan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani dari domba-dombanya, tetapi Yesus juga bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Lovers of God, status Yesus sebagai sang gembala yang baik juga berkaitan dengan isi tabut Allah yang lain. Tadi kan yang pertama baru roti mana. Yang kedua, isi tabut Allah yang lain, dua yang lain, yaitu tongkat dan dua loh batu berisi hukum-hukum Allah. Kalau kita pelajari, tongkat itu bicara mengarahkan, sedangkan dua loh batu itu bicara hukum Allah. Lalu bagaimana Yesus mengenapi akan tongkat dan dua loh batu ini? Selain Yesus adalah statusnya adalah gembala yang baik, dia juga guru agung dan Tuhan bagi kita. Dari mana kita tahu? Yohanes 13 ayat yang ke-13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Guru itu fungsinya mengajarkan hukum-hukum Allah. Sedangkan Tuhan fungsinya adalah mengarahkan, memberi guidance. Kalau tadi dikatakan Yesus mengenapi mana, karena itu adalah gambaran bahwa Yesus adalah roti sorga yang sesungguhnya. Tongkat, adanya tongkat dan dua loh batu, itu bicara kegenapan dalam diri Yesus sebagai guru dan Tuhan. Guru mengajarkan hukum-hukum Allah, sedangkan Tuhan mengarahkan atau memberi guidance. Pertanyaannya, apakah guidance Tuhan itu sudah kita alami? Apakah status Tuhan sebagai guru itu sudah kita berikan telinga untuk kita mendengarkan hukum-hukumnya? Kita sudah membahas isi tabut Allah. Sekarang mari lanjut Lovers of God. Kita pelajari tutup pendamaian. Tadi dikatakan dalam Keluaran 25 ayat ke-21 berkata bahwa tabut Allah itu ditutup dengan tutup pendamaian. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa disebut tutup pendamaian? Hal ini adalah gambaran bahwa isi tabut Allah itu dapat terjadi pada diri kita dengan syarat adalah kita sudah diperdamaikan
diperdamaikan dengan Allah. Lewat apa kita diperdamaikan dengan Allah? Lewat darah Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengan kata lain, baik isi maupun tutup tabut Allah, semuanya berkaitan dengan Yesus. Kenapa? Kenapa demikian, lovers of God? Karena memang Yesus adalah kegenapan akan tabut Allah itu sendiri. Baik tutupnya maupun isinya yang ada di dalam, itu adalah tipologi, itu adalah gambaran tentang status Yesus sebagai guidance, sebagai guru Tuhan dan roti sesungguhnya. Dan tutup pendamaiannya itu berbicara tentang korban salib Yesus, korban darah Yesus. Nah, lovers of God, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Minimal ada 2 kesimpulan yang bisa kita tarik pelajari dari sini. Yang pertama, tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah atas umatnya, digenapi Yesus. Kenapa? Karena Yesus namanya disebut juga Immanuel. Apa sih artinya Immanuel? Artinya Allah beserta kita. Karena Yesus roh adanya, maka dia dapat dikatakan omnipresent. Artinya dia dapat hadir di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan. Dialah omnipresent. Kenapa? Karena dia adalah Immanuel. Artinya saat ini Tuhan beserta saya. Tuhan juga beserta lovers of God di tempat masing-masing Anda berada. Wow, luar biasa bukan? Tabut Allah itu selalu dipegang. Tabut Allah ini selalu dipegang oleh bangsa Israel sebagai apa? Sebagai perwakilan bahwa Allah beserta dengan mereka. Nah, Tuhan Yesus sebagai Immanuel itu lebih dahsyat dari itu. Tabut Allah adalah gambaran bahwa Yesus adalah Immanuel. Yesus yang adalah Allah beserta kita. Dari mana sih kita tahu? Matius 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia siapa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Wow, 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 dahsyat. Dahsyat. Nah, kesimpulan yang kedua, tabut Allah butuh bait atau rumah Allah. Dengan korban salib Yesus, kita, saya, dan Anda, lovers of God, dijadikan sebagai rumah, tanda kutip, rumah Allah yang sejati. Ya, bukan secara gedung, tetapi kita yang percaya dan menerima korban salib Yesus, itu adalah rumah-rumah Allah yang sejati. Ingat 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Yuk katakan sama-sama, lovers of God. Kita adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita. Amin, amin. Nah, lovers of God, dari dua kesimpulan ini, semoga kita banyak belajar. Semoga kiranya video ini membantu kita untuk mengerti bahwa Yesus itu betul-betul menggenapi apa yang tertulis, apa yang disebut, apa yang ada dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah bayang-bayang atau gambaran, tipologi dari Yesus itu sendiri. Karenanya yuk mari jangan pernah ragukan ketuhanan Yesus dan korban salibnya. Karena itu yang membawa kita pada kegenapan isi tabut Allah dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan ini manaku.